Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masal khair. Masa'an nur. Masal nur. Kayf al-hal? Alhamdulillah. Tamam. Alhamdulillah tamam. Kayf akhbarukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali kelas Arab kita. Dan sebelum kita memasuki materi baru, kita akan mengulang sedikit kembali materi-materi yang pernah kita pelajari. Terakhir kita belajar tentang kata ganti milik. Ada baiti, baitak, bait, dan seterusnya. Kita akan coba belajar kembali. Baik. Kalau bahasa Arabnya misalkan saya sekarang di rumah bersama istri saya. Berarti? Ana alhen fi bait ma'a zaujati. Aywa, ana alhin fil bait ma'a zaujati. Perhatikan, saya sekarang di rumah bersama istri atau istri saya. Ana alhin fil bait ma'a zaujati. Dan anak saya sekarang di kamarnya. Dan anak saya sekarang di kamarnya. Anak perempuan saya sekarang di kamarnya. Wa binti alhen fi ghurfataha. Wa binti alhin fi ghurfataha. Betul. Perhatikan bahasa Arabnya dan apa? Wa, betul. Kalau anak perempuan saya Binti. Binti dari kata bint, anak perempuan. Kalau anak perempuan saya berarti binti. Nah, sekarang bahasa Arabnya Alhin di kamar, apa kamar? Masih ingat? Kamar. Ghurfah. Ya, ghurfah artinya kamar. Kalau kamarnya, kamar anak perempuan saya berarti ghurfataha. Betul. Ana alhin fil bait ma'a zaujati. Saya sekarang di rumah bersama istri. Dan anak perempuan saya, wa binti, sekarang alhin di kamarnya. Di ghurfataha. Betul. Karena anak perempuan saya, maka kata gantinya menggunakan ha. Ghurfataha. Betul ya? Baik. Lagi. Kita coba lagi. Teman saya namanya Khalid. Teman saya. Ya. Teman saya namanya Khalid. Sadiqi ismu Khalid. Sadiqi ismu Khalid, betul. Dia dari Libanon. Huwa min Lubnan. Huwa min Lubnan. Betul. Bahasa Arabnya Libanon itu Lubnan. Libanon, Lubnan, gitu ya. Libanon, Lubnan. Dia di sini bersama keluarganya. Dia di sini bersama keluarganya. Ya, betul. Huwa di sini. Wahina ma'a Ali. Ayo. Hampir. Huwa, apa bahasa Arabnya di sini?
Huna. Huna. Betul. Dia di sini huwa huna bersama keluarganya. Berarti Ma'a alihah. ya, dari kata ailah, perhatikan di belakangnya itu ada ta apa tidak? Ailahu. Gimana? Ailah. Ailah itu di belakangnya ada apa? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Tak marbutoh berarti kalau disambungkan tidak diwakafkan berarti harus kelihatan, harus nampak. Ailatahu. Ailatuh. Ailatuh. Aywa. Huwa huna ma'a ailatuh. Dia di sini bersama keluarganya. Oke. Kalau di mana keluargamu sekarang? When bukan. Apa sih depan? Di mana keluargamu sekarang? Lupa. When ihlatak. Bahasa Arabnya apa tadi keluarga? Ailatak. Ailah, betul. Ailatak berarti. Kalau keluargamu, ailatak. Kalau keluargaku, Ailatik. ailati. Ilati. Ailati, keluargaku. Kalau keluargamu, ailatak. Berarti kalau di mana keluargamu sekarang? When ailatak al-hin. Kalau usroh itu keluarga bukan? Ya, kalau usroh itu keluarga besar. Tapi kalau ailah, keluarga inti. Kayak istri, anak, itu keluarga inti. Saudara, itu inti. Tapi kalau usroh, itu keluarga besar. Bisa kakek, bisa sepupu, bisa. Itu usroh. Kalau keluarga inti, itu ailah. Ailah. Makanya di sini banyak restoran-restoran yang ada tulisan awail atau ailah, artinya family, untuk keluarga. Ruangan-ruangan keluarga. Jadi bedanya usroh itu keluarga besar, tapi kalau ailah itu keluarga inti. Anak, saudara, istri, saudara kandung. Tapi kalau usroh itu besar, sepupu, ponakan, nah itu usroh. Nah, bedanya. Baik. Wadah? Wadah. Baik. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi baru. Materi-materi sebelumnya, jangan sampai lupa ya. Kalimat tanya harus hafal apa, di mana, kapan, dan seterusnya. Kenapa, dan seterusnya. Baik, kita mulai. Materi kita saat ini adalah tentang bilangan. Bilangan dalam bahasa Arab disebut adat. Saya ulangi, bahasa Arabnya bilangan itu adat. Bukan adat, tapi adat. Pakai dal di belakangnya. Ain, dal, dal. Makanya adat artinya bilangan. Bilangan, bahasa Arabnya adat. Tulis. Adadun dibaca adat, diwakafkan adat, artinya bilangan. Nah, kita akan belajar bilangan 1 sampai 10, 11, dan seterusnya. Pertama, angka. Angka itu nomor, bahasa Arabnya rokem. Rokem. Rokem itu artinya nomor. Nomor 1, rokem wahid. Nomor 2, rokem isnen. Rokem artinya nomor. Kam rokmak, berapa nomormu? Kam rokmak. Yang pertama, wahid. Bahasa Arabnya, wa-nya panjang. Bukan wahid, tapi wahid. Wahid. Wa-nya yang panjang. Wahid artinya satu. Satu. Wahid.
Dan perlu diketahui, wahid ini adalah bentuk mudzakkar. Bentuk maskulinnya. Bentuk muannasnya, bentuk femininnya, perempuannya, ditambah tak di belakangnya. Wahidah jadinya. Wahid menjadi wahidah. Perhatikan. Wahid, wahidah. Wahid laki, bentuk lakinya. Wahidah bentuk perempuannya. Hanya saja dalam bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab yang standar digunakan untuk sehari-hari, yang berlaku itu wahid, wahidah jarang, dan selebihnya bentuk mu'annas. Nain, salasah, arba'ah, nanti seterusnya. Oke. Jadi tidak ada salahnya kita mengetahui. Pertama, wahid artinya satu. Bentuk mudzakkar, bentuk muannasnya wahidah ditambah tak di belakangnya. Wahidah. Wahid menjadi wahidah. Dua, bahasa Arabnya isnain atau isnan, itu sama. Bedanya hanya di i'rab. Cuman yang banyak berlaku adalah isnain untuk bahasa Arabnya. Isnain, dua. Bahasa Arab. Ini adalah bentuk mudzakkar. Isnain. Bentuk muannasnya, bentuk femininnya isnatain. Pakai tak di belakang. Bukan isnain tapi isnatain. Wahidah isnatain. Wahidah muannas, isnatain muannas. Dua, isnain. Lanjutnya, tiga, bahasa Arabnya salasah. Salasah karena ada tak di belakangnya jelas ya, berarti itu bentuk muannas. Bentuk mudzakarnya salas tanpa tak. Salas. Salas. Muannasnya salasah. Cuman yang banyak berlaku itu salasah. Salasah artinya tiga. Arba'ah. Empat. Arba'ah sama. Ini bentuk muannas, bentuk mudzakarnya arba. Arba. Arba artinya empat. Arba. Arba'ah. Bentuk muannasnya arba, bentuk mudzakarnya. Arba'ah. Lima. Khamsah. Khamsah. Lima. Khams. Bentuk mudzakarnya khams. Khams. 6. Sittah. Sittah. Bentuk mudzakarnya sit tanpa tak. Sit. Sit. Cuman sit gitu aja. Situn. Kalau bahasa Arabnya mudzakarnya situn, muannasnya sittatun, dibaca sittah. Diwakafkan sittah. 7. Sab'ah. 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 Bentuk mudzakarnya sab' tanpa tak. Sab' mudzakar. 8. Samaniyah. Pakai tak. Samaniyah. Samaniyah. Manya panjang. Samaniyah. 8. Bentuk mudzakarnya saman. Saman. 9. Tis'ah. Tis'ah. Ada tak di belakangnya. Dan untuk bentuk mudzakarnya tisa. Tis'un. Tanpa tak. Tisa. Tisa. 9. Terakhir 10. Asyarah. Asyarah. Boleh dibaca asyarah. Boleh dibaca asyroh. Untuk bentuk mudzakarnya asyar. Tanpa tak. Dan ini adalah bilangan 1 sampai 10 yang standar digunakan untuk sehari-hari. Nah, ada bilangan sebelum 1, 0, itu bahasa Arabnya sufur. Sufur. Sifar, sufur bacanya. Tulisannya short faro, nanti saya tulis sifar. Bahasa amiyahnya dibaca sufur. Jadi sebelum 1 ada sufur, wahid, isnain,
salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. 1 sampai 10. Bilangan 1 sampai 10 ini harus hafal, karena untuk bilangan-bilangan berikutnya nanti akan mengacu pada bilangan-bilangan ini. Tinggal ada tambahan puluhan, 20-an, ratusan, dan seterusnya. Bilangan inti adalah 1 sampai 10 ini. Jadi harus hafal di luar kepala. Wahid, isnin, thalatha, arba'ah, khamsah, tis'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Ini 10 bilangan. Oke, ini 1 sampai 10. 0 tadi sufur bahasa Arab. Sufur itu 0. Sufur. Sekarang, apa saja yang terkait dengan bilangan dalam bahasa Arab? Perhatikan. Dalam bahasa Arab, tadi kita kenal bilangan tadi disebut adat bilangan. Dan ada istilah ma'dud. Ma'dud itu sesuatu yang dihitung. Jadi contohnya 10 real. 10 ini bilangannya, real ini ma'dudnya. Itu sesuatu yang dihitung. Contoh, 3 rumah. 3 ini bilangannya, rumah ini ma'dudnya. Sesuatu yang dihitung. Nah, dalam bahasa Arab, antara adat dan ma'dud itu ada ketentuan hukumnya. Adat dan ma'dud ada ketentuan hukumnya. Perhatikan. Untuk bahasa standar sehari-hari, bahasa amiyah, bukan bahasa yang formal, itu cukup 1 yang diperhatikan. Apa? Adalah ketentuan jika ma'dud dari 3 sampai 10, saya ulangi, ma'dud sesuatu yang dihitung, dari angka atau dari bilangan 3 sampai 10 harus berupa jamak. 3 sampai 10 harus berupa jamak. 1 mufrad, 2 ada bentuk yang kita sebutkan sebelumnya, pernah kita pelajari, tasniyah, yaitu sesuatu yang menunjukkan arti 2 dan ditambahkan ain di belakangnya. Baitain, contohnya 2 rumah. Waladain, 2 anak. Zaujatain, 2 istri. Dan seterusnya. Sanatain, 2 tahun. Yaumain, 2 hari. Nah, untuk yang 3 sampai 10 harus berupa jamak. Ma'dudnya harus berupa jamak. Contoh, saya punya uang 1 real. Indi fulus wahid real. Atau real wahid. Boleh? Wahid real. 1 real. Real. Di sini ma'dudnya berupa real. Wahid real. Contoh lagi. Saya punya 1 rumah. Saya punya 1 rumah. Indi wahid bait. Atau bait wahid. Boleh. Sekarang, kalau ma'dudnya berupa jamak, ingat jamak dalam bahasa Arab itu 3 dan seterusnya. Nah, kalau ma'dud 3 sampai 10 harus berupa jamak. Oke, sekarang bahasa Arabnya buku apa? Kitab. Buku, kitab, betul. Kitab, kalau bentuk 2-nya berarti? Kitabain. Kitabain, betul. Nah, untuk bentuk jamaknya berarti? Kutub. Kutub. Ya, pernah kita pelajari. Jadi saya ulangi. Kitab itu artinya buku 1. Kitabain 2 buku. Kutub banyak buku. Sekarang kalau saya mau bilang saya punya 3 buku, maka indi salasah kutub.
Bukan salasah kitab, tapi salasah kutub. Kenapa? Karena ma'dud dari 3 sampai 10 berupa jamak. Indi salasah kutub. Saya punya 3 buku. Saya punya 3 rumah misalkan. Rumah itu bahasa Arabnya bait, bentuk tunggalnya. Bait. Bentuk duanya tinggal ditambah n berarti baitain. Dan bentuk jamaknya buyut. Buyut. Bait menjadi buyut. Buyut itu rumah. Rumah-rumah. Rumah banyak. Jadi kalau saya bilang, saya atau kami punya 5 rumah. Kami punya 5 rumah. Indana khamsah buyut. Seperti itu. Ini adalah standar bahasa formal dan juga berlaku untuk bahasa sehari-hari. Ini. Untuk ma'dud dari 3 sampai 10 berupa jamak. Selebihnya gimana? Selebihnya nanti belasan sampai ratusan ribuan kembali ke bentuk mufrad. Saya ulangi. Setelah 10, 11 dan seterusnya beratusan ribuan dan seterusnya, ma'dudnya nanti kembali ke bentuk mufrad. Kembali ke bentuk tunggal sama kayak satu. Jadi kalau saya bilang, saya punya 15 buku. Indi khamsata asyar kitab. Bukan kutub. Saya punya 20 real. Indi ishrin rial. Bukan rialat. Tapi kalau saya punya 5 real. Indi khamsah rialat. Mungkin bisa dicek. Kalau yang masih punya uang. Lihat 1 real. Lihat pecahan 5 real. Dan lihat pecahan 10. Lihat pecahan 20. Itu akan beda dibacanya. Silahkan dicek. Wahid, rial wahid. Kalau 5, disitu akan rialat berubah jamak. Rial, 1 real. Rial lain, 2 real. Rialat banyak. Jadi dari 3 sampai 10 menggunakan rialat. Asyroh rialat. Khamsah rialat. Tapi kalau sudah ishrin atau ishrun, rialan. Rial. Udah. Jadi saya ulangi, untuk bilangan bilangan itu memiliki ma'dud, yaitu sesuatu yang dihitung. Dalam bahasa Arab, ma'dud dari angka 3 sampai 10 harus berupa jamak atau bentuk pluralnya. Contoh, saya punya 3 anak. Indi salasa aulad. Bukan salasa walad. Tapi kalau bilang, saya punya 20 anak. Indi ishrin walad. Bukan aulad. Nanti boleh dicek di Quran atau hadis. Sesuatu yang berkaitan dengan bilangan, ada ma'dudnya. Pasti begitu. Karena bahasa Arab, itu diambil dari Quran hadis. Kaidahnya, grammarnya itu dapat dari sini. Ustadz, pertanyaan Ustadz. Silakan. Ya, kalau lazimnya kalau bahasa Arab itu kalau misalnya mau bilang misalnya mau kasih tahu nomor rumah gitu, nomor rumah saya 103. Kalau Indonesia kan bisa bilang rumah saya nomor 103 atau nomor 103. Umumnya gimana tuh? Sama saja, di sini juga berlaku langsung penyebutan jumlah. Misalkan rumah saya nomor 103. Baiti, rumah saya, rokmuh, nomornya. Atau langsung nomor rumah saya, rokem baiti, nomor rumah saya 103. Mi'ah wa salasa. Atau boleh juga wahid sufur
salasa. Oh, bisa 1, juga. 0, 3. Ya, sama. Di sini juga berlaku seperti itu. Sama ketika nanti menyebutkan nomor telepon, misalkan berapa nomormu? 9400. Sama di sini juga kayak gitu. Tis'ah arba'mi'ah. Gitu. Atau kadang menyebutkan per angkanya. 9400. Tis'ah arba' sufur sufur. Iya. Jadi sama. Sama kayak di kita. Boleh dua-duanya. Nanti berlaku juga kayak tahun misalkan 1945. Sama di sini juga kayak gitu. Kadang kita menyebutkan 1945, kadang kita menyebutkan 1945. Sama penggunaannya. Nanti kita belajar. Wadah? Wadah. Oke, perhatikan, saya ulangi. Ini adalah standar bahasa Amiyah yang harus menggunakan kaidah jika ma'dud 3 sampai 10 itu harus berupa jamak. Standar Amiyah dan Fusha, awalnya Fusha, tapi untuk bahasa Amiyah masih menggunakan standar kaidah ini. Perlu diketahui untuk standar bahasa formal itu lebih banyak lagi aturannya tentang bilangan. Di antaranya, perhatikan, untuk jadi jika ma'dud itu perempuan, maka adatnya harus laki-laki. Dan sebaliknya. Jadi tidak sama, justru berbeda. Dalam bahasa Fusha, jika adatnya itu perempuan, maka ma'dudnya harus laki-laki. Atau jika ma'dudnya laki-laki, maka adatnya harus perempuan. Tentuannya, grammarnya seperti itu. Kayak contoh misalkan tadi bahasa Arabnya buku apa? Buku? Kitab, betul. Jamaknya? Kutub. Sekarang, kitab atau kutub itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki, karena tidak ada tanda perempuan taknya. Betul, belakangnya ba. Kitab, ba kan, kitabun. Kitab, kutub, belakangnya ba. Nah, kalau kita mau bilang 3 buku itu harus salasah. Bilangannya harus perempuan karena ma'dudnya berupa laki-laki. Salasah kutub. Tidak boleh salas kutub. Karena tadi kan saya bilang bilangan itu ada perempuan juga ada laki-laki. 3 bahasa Arabnya salasah untuk perempuan. Kalau untuk laki-lakinya apa? Salah, tanpa tak. Jadi kalau saya bilang 3 buku, karena buku ini laki-laki, maka angkanya harus perempuan. Salasah kutub. Dan sebaliknya, perhatikan. Bahasa Arabnya mobil apa? Sayyaroh. Perhatikan lafaz sayyaroh di belakangnya ada tak marbutoh atau tak taknis, tak perempuan. Maka dihukumi perempuan. Ya. Nah, kalau kita mau menyebutkan 3 mobil dalam bahasa formal, itu tidak boleh salasah sayyaroh, tapi salas sayyarot. Ya, ini bahasa formal. Makanya bahasa Arabnya 5 waktu, sholat 5 waktu itu khoms sholawat, bukan khomsah tapi khoms sholawat. Khoms, bukan khomsah tapi khoms, karena lafaz sholat itu perempuan. Maka bilangannya harus laki-laki. Khoms sholawat, jamak. Khoms sholat, jamaknya sholawat. Sholawat. Seperti itu. Apa yang saya maksud paham ya? Wadah. Ini bahasa formal, jadi tidak berlaku dalam bahasa sehari-hari. Yang berlaku dalam bahasa sehari-hari tadi, yaitu jika ma'dud, untuk ma'dud 3 sampai 10 harus berupa jamak.
Tidak memperhatikan lagi laki perempuannya, tapi hanya berupa jamak. Seperti itu. Oke, tadi udah jelas ya. Sekarang kita latihan contoh. Di bawah misalkan, mereka di sini 7 tahun. Perhatikan, mereka di sini 7 tahun. Tahun bahasa Arabnya? Tanah. Sanah. Sanah itu tahun. Jamaknya sanawat. Sanah di belakangnya ada tak marbutoh. Tak perempuan. Sanah. Duanya, bentuk tasniahnya, bentuk duanya, bentuk double-nya, sanatain 2 tahun. Sanah, sanatain. Kemudian jamaknya sanawat. Makanya kalau kita bilang mereka di sini 7 tahun. Hum huna sab'ah sanawat. Kalau bahasa formal, hum huna sab'ah sanawat. Bukan boleh sab'ah, sab'ah sanawat. Karena sanah ini perempuan, maka bilangannya harus laki-laki. Sab'ah sanawat. Seperti itu. Baik, ini angka 1 sampai 10. 0, saya tambahkan 0 tadi bahasa Arabnya apa? Sufur. Sufur. Sufur atau sufur, artinya 0. Sekarang, contoh. Bahasa Arab nomor tadi apa? Nomor. Rakam. Rokem atau rokem ya, pakai of rokem. 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 Contoh, nomor saya 0 atau 70021. 70021. Berarti? Rocky. Ya. Nomorku berarti dari kata rokem berarti? Rokmi. Rokmi. Ya, rokmi. Betul. Rokmi sabah. 70011. Sabah, sufur, wahid. Ayo, sab'ah, sufur, wahid. Seperti itu. Kita belum belajar ratusan kan, nanti kita belajar. Jadi kalau disebutkan per angka seperti itu. Misalkan 825711. 825711. Berarti namanya isnin khamsah, sab'ah, wahid. Seperti itu. Oke. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Maaf Ustadz, tadi telat. Ya. Yang isnain itu hubungannya sama mu'annas muzakkar juga ya? Bukan. Isnan dan isnain itu dua-duanya mudzakkar. Saya ulangi. Isnan dan isnain itu sama. Dua-duanya mudzakkar. Mu'annasnya isnatan dan isnatain. Ada taknya. Isnatan atau isnatain. Itu mu'annas. Nah, apa bedanya isnan dengan isnain? Secara arti tidak ada perbedaan. Tetapi secara i'rab dari bahasa Arab itu ada perbedaannya. Kalau isnan itu pasti ketika dia posisi saat menjadi subjek atau predikat. Tapi kalau isnain itu dalam bahasa Arab disebut ketika dia menjadi maf'ul, objek, atau menjadi mudhof ilaih. I'rab. Kalau isnan dibaca rofa, kalau isnain dibaca nasab atau jer. Cara i'rab. Grammarnya seperti itu. Jadi artinya sama. Cuman yang banyak berlaku untuk bahasa sehari-hari itu isnain. Bukan isnan, tapi isnain. Orang sini biasa mungkin yang bentuk perempuannya mungkin pernah dengar tintain.
Isnatain disingkat sintain. Bentuk muannasnya. Sintain. 2, tapi bentuk muannas. Sintain. Isnatain. Isnain. Seperti itu. Ustaz Ahwan, Ustaz. Kalau 8 sama, kalau muzakarnya sama nih aja ya. Saman, ya. Saman. Saman, ya. Oh, saman. Nggak dikasrahkan ya, saman. Nggak. Ya. Oke. Saman. Saman. Kalau muannasnya nanti saya tuliskan bentuk muzakarnya juga. Saman, samannya. Cuman kalau untuk bahasa sehari-hari ya cukup yang tadi samanya. Samanya reyana. Tis'ah. Gitu. Yang diperhatikan tadi adalah bentuk ma'dudnya. Jika 3 sampai 10 maka berupa jamak, itu yang mereka masih gunakan untuk bahasa sehari-hari. Seperti itu. Kalau bahasa formal ya harus semuanya dikaitkan. Oke. Oke, sekarang kita latihan sedikit ya. Sebelum kita masuk belasan. Supaya kita terbiasa dengan bentuk ma'dud, jamak dan non jamak. Oke. Bahasa Arabnya kamar apa tadi? Ghurfah. Ghurfah. Oke. Ghurfah itu bentuk mufrad atau tunggal. Bentuk jamaknya, oke, sebelum jamak ada bentuk tasniyah atau bentuk duanya. Ghurfah, bentuk tasniyahnya ghurfatain. Karena itu di belakang ada ta, ya. Ghurfah, ghurfatain. Sama kayak mobil apa? Mobil, sayyarah, berarti menjadi 2 mobil? Sayyarotain. Betul. Sekolahan apa? Madrasatain. Madrasatain. Kalau 2 sekolahan berarti madrasah 1, madrasatain berarti 2 sekolahan. Nah, sekarang perhatikan. Tadi bahasa Arabnya kamar, ghurfah, bentuk tasniyahnya atau bentuk duanya ghurfatain, dan bentuk jamaknya ghuraf. Ya. Ghuraf. Ghurfah, ghurfatain, ghuraf. Ghuraf itu jamak dari ghurfah. Ghuraf. Ghuraf. Ada rumusnya. Ghuraf. Ada rumusnya menjamakkan dari tunggal. Ya, sementara lihat aja dulu nanti, soalnya ada polanya karena kita masih jauh. Ya, sementara lihat dulu aja. Nanti kita belajar bentuk jamak itu ada banyak, ada polanya banyak, gitu. Jadi kitab jadi kutub, bed jadi buyut, ghurfah jadi ghuraf. Ada polanya, tapi sedikit agak rumit karena harus memahami. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bina. Bina itu dasar kata. Seperti itu. Dari kata apa? Gitu. Nanti baru ketahuan. Nah, lebih simpelnya itu dulu, belajar itu dulu, kosakatanya bentuk langsung. Langsung jadi dulu, nanti kita belajar belakangan. Oke. Kecuali yang bentuk perempuan, ada jamak namanya jamak muannas salim, jamak yang khusus untuk perempuan. Itu gampang, tinggal ditambahkan alif ta di belakangnya. Muslimah jadi muslimat, mukminah jadi mukminat, kayak gitu. Sayyaroh jadi sayyarot, gitu. Kayak gitulah. Oke, sekarang perhatikan tadi bahasa Arabnya jamaknya kamar apa? Ghuraf. Ghuraf, betul. Ghuraf. Kalau saya bilang di rumah saya ada 7 kamar, berarti Baiti sabah ghuraf. di rumah saya berarti Baiti. di rumah saya. Fi baiti
Sab'ah huruf. Sab'ah huruf, betul. Sab'ah huruf. Karena sab'ah maksudnya harus berupa jamak. Kalau di rumah anak saya ada contoh 3 kamar, berarti Fi bayi anak saya. anak apa anak? Walad. Walad, oke. Di rumah anak saya ada 3 kamar, berarti Waladi. di rumah anak saya Fi waladi. Waladi ya. di rumah anak saya. Baitku waladi. Di-nya dulu, di apa di? Fi. Ya, di rumah anak saya berarti Fi bait waladi. Aywa. Fi bait waladi, betul. Di rumah anakku ada 3 kamar. Salasa gurof. Salasa huruf. Di salasa huruf. Salasa huruf. Karena jamak. Kalau hanya ada 1 kamar, berarti Wahid. Wahid hurfah. wahid hurfah atau hurfah wahidah. Bas. Hanya 1 kamar. Bas hurfah wahidah. Bas wahid hurfah. Boleh. Hanya 1 kamar. Bas hurfah wahidah. Hurfah wahidah. Kalau menjadi sifat, dia harus mengikuti. Hurfah wahidah. Tapi kalau tidak, ya. Hurfah wahidah. 1 atau kamar 1. 1 kamar. Bas itu artinya hanya. Bas hurfah wahidah. Kam ghuraf fi baitak. Kam ghuraf fi baitak. Berapa kamar di rumahmu? Fi baiti sab'a ghuraf. Di rumahku ada 7 kamar. Sab'a ghuraf. Bahasa Arabnya kamar toilet apa? Kamar mandi? Hammam. Hammam, betul. Bentuk 2-nya berarti bentuk tasniahnya? Hammam. Hammamain, betul. Nah, bentuk jamaknya hammamat. Hammamat. Jadi kalau saya bilang di rumahku ada 3 kamar mandi. Fi baiti salasa hammamat. Jamak. Fi baiti hammamain bas. Di rumahku hanya ada 2 kamar mandi saja. Contoh. Oke ya. Baik, selanjutnya nanti kita latihan lagi. Kita akan melanjutkan bilangan lagi. Belasan. 11. Tadi saya sudah bilang untuk ke bilangan selanjutnya itu akan mengikuti dari 1 sampai tadi. Perhatikan. Untuk belasan itu rumusnya belakang ada asyar. Asyar artinya belasan. Bukan asyroh ya, tapi asyar. Asyar artinya belasan. 11. 11 bahasa Arabnya ihda asyar atau ahad asyar. Cuman yang banyak berlaku ihda asyar. 11. Ihda asyar. 11. 12. Isna asyar. Dari kata isnain. Dari kata isnain dibuang n-nya karena menjadi mudhof kalau dalam. Jadi n al itu harus dibuang ketika menjadi mudhof. Nah, isna asyar itu awalnya isnain asyar. Tapi karena digabung menjadi mudhof ilaih maka n-nya dibuang. Isna asyar.
artinya 12. Isna asyar, dari kata isnain, isna asyar. 13. Salasata asyar. Dari kata salasa, digabung dengan asyar. Salasata asyar atau salasa asyar. Salasa asyar. Boleh untuk bahasa sehari-hari. Salasa asyar. Salasata asyar. 13. 14. 4 tadi apa? Arba'ah. Belasan tadi asyar. Berarti arba'ata asyar. Atau arba'ah asyar. 14. 4 arba'ah. Belasan asyar. Berarti arba'ata asyar. Selanjutnya 15. 5 tadi apa? Khomsah. Khomsah belasan asyar. Berarti khomsata asyar. 15. Khomsah asyar. 15. Sama kayak ejaan bahasa kita. 16. Tadi 6 sittah. Belasan adalah asyar. Berarti kalau 16, sittah asyar. Sittata asyar. 16. 17. 7 tadi sab'ah. Sab'ah. 7 asyar belasan. Berarti kalau 17, sab'ata asyar. Sab'ah asyar atau sab'ata asyar. 18 sama 8 sama niyah. Asyar. Belasan berarti sama niyah ta'asyar. Sama niyah asyar. 18. 19 tadi 9 tis'ah belasan asyar. Tis'ata asyar. Tis'ah asyar. 19. Terakhir 20. Nah ini 20-an. Itu isyrin. Boleh isyrun atau isyrin. Sama kayak isnan dan isnain. Tapi yang lebih banyak berlaku untuk bahasa sehari-hari itu isyrin. Isyrin artinya 20. Isyrin. Ulangi 11 ihda asyar, 12 isna asyar, 13 salasata asyar, 14 arba'ata asyar, 15 khamsata asyar, 16 sittata asyar, 17 sab'ata asyar, 18 samaniyata asyar, 19 tis'ata asyar, dan 20 isyrin. Sekarang yang berkaitan dengan ma'dud. Ingat, ma'dud adalah sesuatu yang dihitung. Sekarang gimana hukumnya? Sekarang adalah untuk bilangan yang selain 3 sampai 10, termasuk belasan, ma'dudnya kembali ke bentuk tunggal. Ulangi, untuk ma'dud selain 3 sampai 10, termasuk belasan, maka kembali ke bentuk mufrad atau tunggal. Contoh, saya sekarang punya 15 real. Al-hin, sekarang saya punya indi 15 real. Khamsata asyar real. Real, bukan rialat, tapi real. Kembali ke bentuk mufrad. Sekarang saya punya 20 real. Al-hin indi isyrin real. Bukan rialat, tapi real. Oke. Lagi. Bahasa Arabnya buku tadi. Apa? Kitab. 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 Kalau sekarang saya bilang, saya punya 17 buku. Berarti? Indi sab'at ta'asyar kitab. Indi sab'ata asyar kitab. Hasan, betul. Indi sab'ata asyar kitab. Perhatikan, bukan kutub lagi, tapi kitab. Jadi ke bentuk
tunggal. Lagi, di Hotel Shangri-La, misalkan ada 19 kamar. Di Hotel Shangri-La ada 19 kamar. Bahasa Arabnya hotel itu funduk. Shangri-La funduk. Funduk. Makanya dari bahasa Indonesia menjadi pondok. Pondok, funduk. Ya. Fi kunduk Shangri-La atau kunduk atau fi Shangri-La? Funduk. Di Hotel Shangri-La. Fi kunduk Shangri-La atau ya. Kalau bahasa Arab sama kayak bahasa Indonesia. Di Hotel Shangri-La berarti fi funduk Shangri-La gitu. Funduk Shangri-La. Sama kayak bahasa Indonesia. Di funduk Shangri-La kan ada 19 kamar berarti Di Gurfah. Ewa, itis asyar ghurfah. Bukan huruf tapi ghurfah. Jadi kembali lagi ke bentuk tunggal, ke bentuk mufrad. Seperti itu. Contoh lagi, bahasa Arabnya jam itu sa'ah ya. Sa'ah itu 1 jam untuk bentuk mufradnya. Sa'atain 2 jam. Sa'at banyak atau jamak. Sa'ah, sa'atain, sa'at. Seperti itu. Jadi kalau saya bilang, saya di sini sudah 15 jam. Gimana? Saya di sini. Ana al-hain. Saya di sini. Ana indi di sini apa? Di sini apa? Huna, betul. Saya di sini sudah 15 jam. Berarti ana indi. Di sini ana huna kelas 15 jam. Khamsah ta'asyar sa'ah. Khamsah ta'asyar sa'ah. Betul. 15 jam. Kam sa'ah anta huna? Berapa jam kamu di sini? Berapa jam? Ana huna misalkan 9 jam berarti 9 jam. Saat. Ana khalas. Saat. Betul. 9 jam. Saat jamak. 5 jam. Khamsah saat. Khamsah saat. Seperti itu. Karena 5 kan 3 sampai 10 masuk kan. Berarti maksudnya berupa jamak. Sa'ah itu artinya jam. Lagi. Perhatikan. Bahasa Arabnya hari apa? Yaum. Yaum. Perhatikan. Yaum itu artinya hari. 1 ya. Bentuk mufrad atau tunggal. 2 hari. Yaumain. Yaumain. Betul. Jamaknya ayyam. Ayyam. Double ya atau tasydid double y. Ayyam. Bukan ayam ya. Ayyam. Ayyam artinya hari-hari, berhari-hari. Contoh. 1 hari berarti yaum wahid. Wahid yaum atau yaum wahid. Kalau 2 hari tadi apa? Yaumain. Yaumain. Kalau sekarang saya di sini sudah 3 hari. Gimana? Ana al-hain khalas Salasa ayam. Salasa ayam. 3 hari. Salasa ayam. Salasa ayam. Oke, sekarang
Bahasa Arabnya sama dengan itu yusawi saya tulis. Sama dengan ya. Sama dengan yaum. Yaum itu hari. 1. Yaum. Yaumain. Ayam jamaknya. Yaum. 1 hari. Yaumain 2 hari. Ayam banyak. Jamak. Ayam. Nah. Oh, sebentar. Ya, betul. Yaum, yaum, yaumain, ayam. Yaum itu 1 hari, yaumain 2 hari, ayam banyak. Sekarang, saya di rumah Ali dari 3 hari. Ana fi Baiti. Saya di rumah Ali dari 3 hari. Ana fi Bait Ali. Bait Ali. Betul? Dari apa dari? Min. Min, betul. Dari 3 hari. Salasa. Yaum. Min Musayyam. salasa ayyam. Ayam. Ana fi bait Ali min salasah ayyam. Saya di rumah Ali dari 3 hari. Sejak 3 hari. Min salasah ayyam. Ayyam. Sekarang saya kasih kosakata sama dengan bahasa Arabnya yusawi. Yusawi. Ini. Contoh. Yusawi. Yusawi. Begini. Yusawi. Artinya sama dengan. Sekarang. 7 hari. 7 hari. Sama dengan 1 minggu. 7 hari. Sama dengan 1 minggu atau seminggu. Bayam. Betul? Yusawi wahid usbu. Betul. Ayam. Sab'ah ayam, 7 hari sama dengan yusawi seminggu atau yusawi usbu. Wahid usbu boleh. Usbu itu sebenarnya sudah menunjukkan arti 1. Tunggal kan? Usbu. Sab'ah ayam, 7 hari yusawi sama dengan usbu seminggu atau wahid usbu 1 minggu sama. Sekarang dibalik, 1 minggu sama dengan 7 hari. Usbu yusawi sab'ah ayyam. Ya, usbu yusawi sab'ah ayyam. Betul. Usbu yusawi sab'ah ayyam. Sekarang bahasa Arabnya setengah apa? Ada yang tahu? Nus. Nus. Ya, nus. Kalau setengah hari? Nus yaum. Nus yaum. Betul. Nus itu setengah. Yaum itu hari. Setengah hari berarti nus yaum. Sekarang 12 jam sama dengan setengah hari. Berarti? Asar sa'ah yusawi nus yaum. Isna Asyar sa'ah. Isna ta'asyar atau isna asyar sa'ah
Yusawi nus yaum. Nus artinya setengah. Nanti kita belajar. Nus, setengah. Oke, jadi intinya adalah ma'dud dari angka 3 sampai 10 harus berupa jamak, selebihnya kembali ke bentuk mufrad, termasuk di angka belasan. Angka belasan yang asyar-asyar belakangnya itu ma'dudnya kembali ke bentuk mufrad, ke bentuk tunggal. Oke, lagi. Ini saya ganti dulu. Tadi ada saya kirim ini ya. Oke. Itu kalau mau tahu usbu itu dari kata itu usbu. Minggu. Minggu. Syahr itu bulan. Sanah itu tulisannya kayak gitu. Sanah artinya tahun. Yaum seperti itu, yaum hari. Yaumen ayam. Yaumen ayam. Yaumen. Ayam. Ya, yaumen ayam. Kalau bentuk tasniahnya gampang karena ada rumus pakemnya ya, tinggal tambah n gitu. Yaumen. Syahr syahrain. Sanah sanatain. Yang agak susah itu bentuk jamaknya. Yaum menjadi ayam, hari. Syahr syahrain, jamaknya syuhur. Kalau 2 minggu tadi. Usbu tadi apa bahasa Arabnya? Usbu kan? Minggu. Berarti kalau 2 minggu? Usbu'ain. Ya, kan tulisannya usbu begini. Tinggal ditambah ain, usbu'ain. 3 minggu jamaknya usbu menjadi asabi. Asabi. Usbu'ain asabi. Contoh, 4 minggu sama dengan 1 bulan. 4 minggu. Arba'ah asabi yusawi syahr wahid atau wahid syahr. 1 bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu dibalik. Syahr wahid atau wahid syahr yusawi sama dengan 4 minggu. Arba'ah asabi. Ya. Asabi itu Asabi. bulan ya Ustaz tadi. Kenapa? Yang asabi itu bulan atau minggu? Jamaknya bulan atau jamaknya minggu ya? Minggu. Kan dari kata usbu. Usbu. Usbu'en asabi. Usbu itu 1 minggu, atau seminggu. Usbu'en. Kemudian baru asabi. Jamaknya asabi, ini saya tulis. Kam usbu', berapa minggu? Salasa asabi. 3 minggu. Usbu'ain, 2 minggu. Kayak gitu. Usbu' asabi. Usbu' menjadi asabi.
Gitu. Asabi, usbu asabi. Kam usbu ya akhi? Kam usbu'an fi, misalkan sesolalah. Kam usbu'an fi solalah, berapa minggu kamu di salalah? Bas usbu', cuman 1 minggu. Bas usbu' wahid. Bas wahid usbu', cuman 1 minggu. Ana fi solalah usbu'ain. Saya di salalah 2 minggu. 4 minggu. Arba'ah asabi. Ya. 7,5 tahun berarti sabanus. Saba'ah wanus, ada wanya. Oh, sabah. Ya. Jadi untuk memisahkan antara angka 1 dan angka 2, nanti kita belajar bahasa Arab itu menggunakan wa. Contoh 7,5. Sab'ah wanus. Kam sanah anta huna? Berapa tahun kamu di sini? Ana huna khamsa sanawat. Saya di sini 5 tahun. Ana huna jadid. Saya di sini baru. Bas sanatain. Baru 2 tahun. Contoh. Ustadz Ahwan tadi 7,5 tahun jadinya saba'ah wanus sanah atau saba'ah sanah wanus? Sab'ah sanawat wanus. 7 tahun setengah gitu. Saba'ah. Oh, jadi setengahnya Sanawat. atau tahun Ya. Ya. Oh, oke. Ya. 7 tahun. 7,5 tahun. Sab'ah sanawat wanus. Khamsa sanawat wanus. 5 tahun setengah. Baik. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Tapi kalau sabah wanus sanat itu juga orang ngerti kan Ustaz ya? Paham. Kalau ngerti, pasti ngerti. Tapi penyusunan kata yang benarnya seperti itu. Ya. Sab'ah sanawat wanus. Tahun setengah. Tapi ngerti. Paham. Tidak merubah arti. Ada pertanyaan lain? Kalau misalnya sama juga Ustaz ya, kalau madud itu ya kita lupa sehingga tetap di apa bentukkan tunggal ya. Iya. Iya, nggak masalah. Itu tidak, mereka akan tetap paham. Ya. Cuman diketawain. Enggak paham lah. Cuman kebiasaan mereka memang sudah terbiasa seperti itu. Ya. Tapi itu tidak bukan berarti tidak paham ya, paham. Jadi tidak masalah. Sambil nanti cari tahu apa sih bentuk jamaknya. Tidak apa-apa. Paham masih. Misalkan saya punya 3 putri. Indi salah banat. Kan bin itu kan 1. Bintain 2, banat jamaknya. Banat. Makanya ada sekolah madrasah lil banat. Sekolah untuk anak-anak perempuan. Lil banat. Banat. Itu. Mungkin sering dengar tadi kan rumusnya adalah 3 sampai 10 saja kan?
yang berupa jamak, selebihnya berupa mufrad. Nah, pernah dengar Lailatul Qadar kan? Al-Qadar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Al-Qur'annya Lailatul Qadri khairum min Al-Fisar. alfi syahr. Perhatikan. Alf itu kan artinya apa? 1000. Syahr apa? Bulan. Tadi syahr bulan. Alf, syahr alf itu bilangannya, adatnya. Syahr itu ma'dudnya. Betul? Dan dia tidak berupa jamak, bukan syuhur, tapi syahr. Karena 1000 kembali ke bentuk mufrad. Gitu. 3 sampai 10 saja. Selebihnya kembali ke bentuk mufrad. Tadi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alf itu 1000. Syahr itu maksudnya bulan yang dihitung. Bukan alf syuhur, tapi alf syahr. Kenapa? Karena hanya 3 sampai 10 yang berupa jamak. Alf buyut salah Ustaz ya. Alf kenapa? Alf buyut. Salah. Alf bait. Alf bait. Alf syahr, alf bait, alf riyal. Bukan alf riyalat, tapi alf riyal. Jadi kalau punya mata uang itu mungkin yang bisa bandingkan 1 real dengan 5 real kan pecahannya. 10 real dan 20 real sampai 50. Itu kan kelihatan. Yang 3 sampai 10 pasti berupa rialat gitu. Tapi selain itu rial gitu aja. Rialan. Ishrun rialan. Somsun rial. Mi'ah rial. 100 mi'ah rial. Seperti itu. Oke. Dari sini ada pertanyaan lain? Silahkan. Bisa menanyakan hal di luar materi yang kita pelajari? Silahkan. Masih gampang ya? Tapi harus dihafal. Harus dihafal. 1 sampai 10 itu intinya. Kemudian bilangan-bilangan selanjutnya itu tinggal mengikuti pola. Hanya polanya saja nanti yang dibedakan. Ustaz, bulan sama Ustaz tadi kalau bulan syahr, syahrain, terus kalau syuhur, syuhur. Yang jamaknya syuhur. Ya, untuk lafaz syahr jamaknya itu ada 2. Ada syuhur, ada ashur. Ada ashur, ada syuhur. Dua-duanya berlaku. Jadi ada satu kata itu yang memiliki banyak jamak. Ada. Syahr itu bentuk tunggal. Syahrain 2 bulan. Ashur bulan-bulan jamak atau syuhur. Jadi jamaknya ada 2. Kalau tahun Ustaz sanahain. Ya. Sanah, sanatain, sanawat. Sanawat. Sanah, sanatain, sanawat. Jamaknya cuma 1 kalau sana. Ini Ustadz, masalah terbesarnya ini Ustadz. Jadi jam mufrad, kemudian jamaknya apa ini yang mesti. Ya, jadi harus lihat ini, harus lihat kamus ya. Kalau punya kamus itu, kamus mufradat, kamus kosakata. Jadi kalau dalam kosakata bahasa Arab, kalau kata benda pasti dari bentuk mufrad langsung jamak gitu. Karena kalau bentuk tasniyah itu kan gampang ya, untuk yang 2.
tinggal lain. Ya, Tapi main. ya, betul. Jadi kalau kosakata dalam bahasa Arab kamus nanti akan dikasih misalkan rumah, dia akan bait terus jamaknya buyut. Kalau kosakata kerja nanti akan ada 3 kata kerja lampau, kata kerja mudhari atau yang sedang terjadi dan akan, dan terakhir kata kerja perintah, dia akan begitu. Jadi dalam kamus itu seperti itu aturannya. Kalau misalkan bahasa Arabnya restoran, ya kan? Apa bahasa Arab restoran? Mat'am. Mat'am, itu kan bentuk mufrad. Bentuk mufrad kan? Mat'am. Mat'am berarti kalau bentuk duanya mat'amain, gampang. Nah, sekarang bentuk jamaknya mato'im. Gitu. Ya. Jadi ada beberapa kata yang mengikuti pola. Kayak mat'am itu kan sama dengan lafaz masjid. Jamaknya sama, mato'im. Kalau mat'am, kalau masjid, masajid. Masajid. Masjid menjadi masajid. Ya. Nanti lihat kamus ada. Tapi kalau untuk bicara sehari-hari, yang penting paham dulu nggak apa-apa, sambil nanti cari tahu bentuk jamaknya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Maafi. Maafi soal. Soal itu pertanyaan ya. Soal. Soal itu soal dari bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab soal. Soal itu pertanyaan. Soal lain 2 pertanyaan. As'ilah itu jamaknya. Soal, soalen, as'ilah. Nah, ini. Masalahnya ini tadi, Ustaz. Ya. Soal lain, askilah. Bisa jawab. Ya. Soalen, as'ilah. Ya. As'ilah jamaknya. Jadi harus lihat kamus juga sih. Kalau lihat kosakata, bisa lihat kamus. Tapi kalau yang sekiranya ada di sekitar kita, nanti saya bisa buatkan kata-katanya. Rumah, kamar, itu bisa. Kursi, handphone, pintu, ya. Pintu kan bab. Bab kan 1 kan. Babain 2. Abwab jamaknya. Abwab. Kalau pulpen apa, Tat? Kenapa? Pulpen. Kolam. Jamaknya. Kolam, jamaknya aklam. Aklam. Ya. Kolam, kolamain, aklam. Kitab, kitabain, kutub. Buku tulis itu bahasa Arabnya daftar. Buku tulis. Buku untuk menulis itu bahasa Arabnya daftar. Kayak daftar. Daftar itu kayak daftar registrasi itu daftar ya, daftar itu buku tulis. Bahasa Arabnya daftar. Daftar, daftarain, dafatir. Dafatir. Saudara apa bahasa Arabnya saudara? Sodik. Ihwah. Sodik. Ihwah. Man.
Sodik kan teman. Oh, Ikhwah. Ikhwah itu Ikhwan. jamak sudah. Ikhwan. Ikhwah atau ikhwan itu jamaknya. Jamak dari kata Akhi. Akhi. Itu bentuk mufrad. Akhi, saudaraku, bro. Ikhwan. Dua, akhwain. Ikhwan. Kalau jamak, ikhwan. Ikhwah. Sama, dua-duanya jamak. Wah, Bapak, bahasa Arabnya? Abi. Bapakku, abi. Kalau bapak aja? Ab. 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 Bentuk keduanya? Abain. Abain. Betul. Jamaknya aba. Kan banyak itu di Quran. Wa abaikumul ladin. Aba. Amin. Ya, intinya nanti bisa dipelajari dan kita buatkan juga kosakata antara bentuk tunggal dan jamak. Oke, tidak ada pertanyaan? Maafis. Habis soal. Baik, sekarang kita ambil tadi angka tadi, bilangan tadi, kita latihan ya. Oke, Muhammad sekarang tidak punya, perhatikan, Muhammad sekarang tidak punya 10 real, tapi punya 5 real. Muhammad sekarang tidak punya Muhammad Alhin Masih. NH Punya apa ya? Punya Muhammad sekarang tidak punya 10 real, tapi 5 real. Muhammad Alhin ND NH Esrah Rial Tidak punya apa? Tidak punya. Maendi. Muhammad tidak. Ma Indi siapa yang nggak punya? Kita. Saya. Sama Indah. Ma Indi saya nggak punya. Indi saya punya, Ma Indi saya tidak punya. Kalau Muhammad sekarang tidak punya 10 real. Endah. Indo, betul. Muhammad Maindo. Muhammad itu kan dia laki-laki kan? Muhammad Dia satu Alhin itu. laki-laki. Ewa? Muhammad sekarang tidak punya 10 real. Muhammad Alhin itu antara realan. Ewa. Muhammad Alhin ma'indu asyarah rialat. Jamak 10 masih jamak ya. Asyarah rialat. Tapi 5 real. Lakin khamsah rialat. Lakin khamsah rialat. Betul. Jadi perhatikan ya. Yang punya materi yang sebelumnya. Saya punya Indi. Saya tidak punya Ma Indi. Muhammad punya berarti Muhammad Induh. Dia laki-laki. Kalau Fatimah punya berarti? Fatimah Indah. Indah. Betul. Muhammad hari ini. Nah, perhatikan, hari ini bukan sekarang ya. Maaf, Fatimah hari ini punya 15 real. Fatimah al-Yaum Indaha Hamsa Real. Betul. Fatimah al-Yaum, Fatimah hari ini punya 15 real. Indaha khamsata real. Dan besok punya 20 real. Indaha Isrin Real. Wa bukroh indaha Isrin Real. Kembali lagi, Isrin Real. Mufrad 20. Seperti itu. Insya Allah bisa ya.
Nanti kita bikin latihan lagi. Ini waktunya sudah jam 10.42. Mungkin besok yang punya harus aktivitas pagi. Saya rasa cukup sekian dulu. Jika tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Maaf soal. Maaf soal. Baik, insya Allah. Ya, insya Allah kita lanjutkan kembali di fi usbu' qadim, di minggu yang akan datang atau minggu depan. Fi usbu' qadim. Wasil darsana ila usbu' qadim. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di minggu depan. Nashkurukum 'alal mutaba'ah. Terima kasih sudah mengikuti. Wa naltaqi insyaallah marratan ukhra fi usbu' qadim. Kita jumpa kembali. Wa tasbahu 'ala khair. Jazakumullah khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.